Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kita selalu sehat walafiat. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan mengakhiri sesuatu aktivitas. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Ibu yakin kamu sudah tahu apa itu puisi. Ya, puisi itu adalah ungkapan kata-kata yang mengandung makna. Cuman kali ini kita membahas mengenai puisi rakyat. Puisi rakyat ini sebenarnya puisi lama ya, disebut juga dengan puisi lama. Oke, sebelum kita memulai, kamu harus tahu dulu apa sih kompetensi dasar dari kamu belajar puisi rakyat ini. Di sini ada 3.9, mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, pilihan kata dari puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kamu belajar ini? Yang pertama, untuk mengetahui puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib dipelihara. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui pesan, makna yang tersirat dalam puisi tersebut. Kemudian rima dan diksi. Diksi itu bisa juga dengan disebut pilihan kata ya, yang terdapat dalam puisi rakyat tersebut. Nah, itulah tujuan kamu belajar puisi rakyat pada hari ini. Nah, kita mulai dari mengenal dan memahami puisi rakyat terlebih dahulu. Apa sih puisi rakyat itu? Puisi rakyat adalah kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, tekanan suara, atau sebuah mantra. Nah, jadi puisi rakyat itu dia adalah puisi lama ya, yang di dalamnya itu harus terikat. Karena di situ harus didasarkan pada irama, panjang pendeknya suara, sama tekanan suara. Nah, di sini kamu akan mengetahui apa saja sih jenis-jenis puisi rakyat. Jenis-jenis puisi rakyat atau puisi lama ini ada 7 ya. Tapi nanti yang akan kita pelajari di kelas 7 ini hanya 3. Ya, apa saja sih puisi rakyat tersebut? Yang pertama ada pantun. Yang kedua syair. Yang ketiga gurindam. Yang keempat seloka. Yang kelima talibun. Yang keenam karmina. Dan yang terakhir adalah mantra. Tapi yang akan kita pelajari di kelas 7 ini hanya 3, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Setelah kita mengetahui jenis-jenisnya, maka kita juga harus mengetahui ciri-ciri puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini secara umum memiliki bentuk yang tetap. Maksudnya tetap tidak berubah-ubah, makanya dikatakan dia terikat. Yang kedua, terikat dengan jumlah baris per bait. Jadi setiap baris itu harus terdiri dari setiap bait itu harus terdiri dari berapa baris. Jadi tidak bebas ya, terikat. Kemudian memiliki pengulangan bunyi. Pengulangan bunyi disebut juga dengan rima akhir ya. Di bagian akhirnya nanti dia harus sama pengulangan bunyinya. Ya, seperti itu. Contoh kayak pantun kan baris pertama, baris ketiga itu harus sama, baris kedua dan 4 juga pengulangan bunyi atau rima akhirnya harus sama. Kemudian jumlah kata dan suku kata per baris. Nah, setiap jumlah kata dan suku kata per baris juga itu nanti akan kita pelajari dengan cara menghitungnya ya. Jadi inilah ciri-ciri puisi rakyat yang harus kamu ketahui. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa yang akan kita pelajari puisi rakyat itu ada 3. Yang pertama pantun,
kedua syair, ketiga gurindam. Itu yang wajib kamu pelajari di semester 2 ini. Yang pertama ciri-ciri pantun. Pantun itu tiap bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris atas 8 sampai 12 suku kata. Maksudnya tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris harus dia bersajak AB, yaitu tadi yang Ibu bilang, rima akhirnya contoh di pantun misalnya baris pertama dan ketiga itu harus sama, bersajak A. Nah, kalau rima kedua ya atau baris kedua dan keempat itu bersajak B. Makanya dikatakan dia rima akhir setiap baris AB. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, itu di pantun. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Jadi ciri-ciri pantun itu harus ada sampiran, kemudian baris ketiga empatnya adalah isi. Ya, Ibu rasa kamu pasti cukup mengerti. Supaya kamu lebih paham lagi akan Ibu berikan contohnya. Nah, di sini contoh pantun nasihat. Jadi pantun itu juga sebenarnya banyak ragamnya ya. Cuman di sini tidak akan Ibu jabarkan. Nanti kamu lihat, baca kembali di buku paketmu. Ya, supaya lebih detail lagi. Bahwa pantun itu ada pantun nasihat, ya, jenis-jenis pantun. Ada pantun nasihat, pantun jenaka, ya, pantun teka-teki, pantun agama. Agama juga masuk ke nasihat ya. Nah, seperti itu dan lainnya. Nah, contohnya di sini air surut memungut bayam. Itu baris pertama. Sayur diisi ke dalam kantung, baris kedua. Jangan diikuti tabiat ayam, itu baris ketiga. Bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, jadi itu baris keempat ya. Berarti satu bait itu pantun ada 4 baris. Coba kamu perhatikan. Baris pertama, rima akhirnya ada kata apa di situ? Ya, ada kata huruf M ya. Pengulangan bunyinya adalah bayam, kata bayam di situ. Nah, diakhiri dengan huruf M. Sementara sayur baris kedua itu ada kata kantung, diakhiri dengan huruf G. Sementara baris ketiga ada lagi juga ada kata ayam, rima akhirnya hurufnya itu huruf M. Coba kamu perhatikan baris pertama dan ketiga. Nah, itu yang menyatakan sajak, akhiran sajaknya berpola A. Sementara untuk baris kedua dan 4 kamu perhatikan. Di situ ada kata terakhir kantung untuk baris kedua. Baris keempat, baris terakhirnya ada kata sekampung. Nah, rimanya, pengulangan bunyinya di situ ada akhiran G. Ya, baris kedua dan keempat. Makanya dia bersajak A, B, A, B. Ya, seperti itu. Sudah jelas ya? Nah, itu adalah contoh pantun nasihat. Nah, di sini masih contoh pantun nasihat yang tadi. Nah, bagaimana sih caranya kita menghitung suku kata? Ingat, kata itu terdiri dari beberapa suku kata ya. Suku kata itu terdiri dari huruf hidup dan huruf mati atau huruf vokal dan subvokal ya. Seperti itu. Di sini ada contoh pantun nasihat ya. Di situ ada kata air surut memungut bayam. Nah, itu merupakan 8 suku kata ya. Kamu lihat jeda-jedanya ya. Kemudian baris kedua ada kata sayur. Nah, 2 suku kata. Di 3, isi 4, ke 5, da 6, lam 7, kan 8, tung
9 suku kata. Baris ketiga, ja 1, ngan 2, di 3, i 4, ku 5, ti 6, ta 7, bi 8, at 9, a 10, yam 11. Jadi ada 11 suku kata. Kemudian yang terakhir keempat, baris keempat, ber 1, te 2, lur 3, se 4, bi 5, ji 6, ri 7, u 8, se 9, kam 10, pung 11. Jadi semuanya ada 11 suku kata. Nah, itulah dia bagaimana cara menghitung suku kata. Semoga kamu udah bisa ya. Kita lanjut kembali ya untuk ke selanjutnya. Oke, untuk yang kedua adalah ciri-ciri syair. Tadi kita udah tahu mengenai contoh pantun, nah sekarang ciri-ciri syair. Syair itu berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang artinya perasaan yang menyadari. Nah, ciri-cirinya setiap baris terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Kalau tadi pantun hanya sampai 12 suku kata. Kemudian dia bersajak a. Kemudian semua baris adalah isi dan bahasa yang digunakan kiasan. Nah, untuk syair ini tidak ada sampiran, tapi mulai dari baris pertama sampai terakhir itu merupakan isi. Dan kata-katanya itu atau diksinya ya, dia banyak sekali menggunakan kiasan. Nah, ini kamu lihat contohnya. Contoh di sini Ibu kasih contoh syair perahu ya. Ini ada 4 baris ya. Coba kamu perhatikan. Inilah gerangan suatu mada, menggarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Nah, kamu perhatikan pada rima akhirnya. Nah, di situ ada huruf H, semuanya berakhiran H. Makanya kenapa dikatakan dia bersajak A. Nah, itulah yang dikatakan terikat. Jadi harus sama semua akhirannya. Ya, jadi huruf akhirnya baris 1, baris 2, 3, dan 4 harus sama. Makanya bersajaknya A. Kemudian tidak ada sampiran. Dari baris pertama sampai keempat merupakan isi. Nah, itulah yang dikatakan dengan syair. Kemudian yang ketiga ya, puisi rakyat yang ketiga adalah gurindam. Nah, apa sih gurindam? Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari India. Nah, kalau tadi syair dari Arab atau Persia ya, Persia, sementara gurindam dari India. Nah, gurindam berasal dari India yaitu kata kirindam, berarti mula-mula. Nah, ciri-cirinya terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 suku kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak A, B, C. Nah, ciri-ciri gurindam ini beda dengan syair maupun pantun. Nanti kamu bisa lihat perbedaannya. Kalau untuk bait ya sudah berbeda. Kalau gurindam hanya 2 baris, sementara untuk syair 4, pantun juga 4. Nah, coba kamu perhatikan ini contoh gurindam. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Nah, di sini baris pertama kamu perhatikan rima akhirnya ya, ada kata A, mulia, ada kata mulia, huruf akhirnya A. Kemudian baris kedua ya, ada pengulangan kata, di situ ada rima akhirnya adalah kata dia. Ya, huruf terakhirnya A. Ya, jadi pengulangan akhir hurufnya baris 1, baris 2 adalah sama. Makanya dia bersajak AA, BB atau CC. Ya, seperti itu. Nah, itulah dia tadi puisi
rakyat yang sudah kamu ketahui ya. Ada pantun, syair, dan gurindam. Nah, Ibu yakin kamu pasti sudah bisa mengetahui apa itu puisi rakyat, bagaimana rimanya, kemudian baitnya, persajakannya ya. Jadi tolong kamu baca kembali, nanti bisa juga kamu ulang kembali atau baca kembali di buku paketmu. Nah, supaya kamu lebih mantap lagi dalam pembelajaran ini, di sini akan Ibu beri tugas ya. Kelas 7 ada pantun nih. Di sini ada pantun, kamu baca pantunnya. Setelah kamu baca, kamu cari sampirannya ada di baris keberapa. Kemudian isi pantunnya juga ada di baris keberapa. Kemudian tentukan rima akhirnya atau sajaknya. Sajaknya apa? Kamu tentukan. Kemudian makna dari pantun tersebut apa? Ya. Kemudian kamu hitung suku kata per baris ada berapa. Seperti tadi yang Ibu contohkan ya. Oke, Ibu tunggu tugasnya sampai pukul 12 hari ini juga. Oke, tetap semangat dan jangan lupa selalu cuci tangan ya, memulai dan mengakhiri aktivitas. Oke, salam sehat selalu buat kamu. Semoga kamu sukses dalam menjalani hari-harimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.